Ingat Hasto, ingat Harun Masiku. Ya. KPK, woi, KPK. Woi, KPK mana KPK? Oi, mana kerjamu? Nih, netizen siap-siap bully KPK nih kalau kayak begini cara kerjanya nih. Ngomong 1 pekan ke depan mau ditangkap Harun Masiku. Mana? Mana? Ngemeng lu pada. KPK mana? Kalau sampai nggak berhasil menangkap, berbalik netizen menghakimi kalian nih KPK nih ya. Awas, hati-hati. Nggak, saya tidak akan bahas KPK dan saya tidak akan bahas Harun Masiku. Tapi karena saya mau bahas Hasto, ingat Harun Masiku. Jadi, gue nggak bisa kalau nggak ingat Harun Masiku. Padahal ini yang mau gue bahas Hasto. Ya, Hasto hubungannya dengan Pilkada Jakarta muncul lagi setelah tenggelam beberapa saat setelah geger di KPK. Apa kemarin cool down sebentar lah gitu ya, nggak muncul di publik gitu. Ah, sekarang udah mulai muncul lagi nih Hasto nih. Gri, jangan gitulah. Hasto kan juga punya hak untuk tampil di publik. Jangan begitu muncul, nanti dibully lagi. Dia juga kan lagi menghadapi pilkada, ngadepin banyak media. Janganlah, Gri, kasihan. Baru mau muncul, kamu udah. Baru mau muncul, kamu udah bully lagi. Enggak gua bully. Cuman gua roasting. Ya! Enggak. Ya, karena ini tentu menarik, ada update Pilkada Jakarta. Ya, hubungannya dengan PDIP. Kan belakangan kan kita tahu PKS sudah melepeh Sohibul Iman sebagai wakilnya Anies. Kita juga pengen lihat reaksi PDIP seperti apa. Ini kan Pilkada Jakarta, pergerakannya cepet nih. Mesti kita update terus ke teman-teman. Bukan karena Hastonya, GR lu. Tapi ya memang tentang Hasto. Simak videonya. Jadi PD Perjuangan ini adalah partai yang digelorakan oleh semangat untuk mendorong kader-kader partai melalui proses pelembagaan partai, sekolah partai, sehingga skala prioritas utama adalah kader partai yang kita dorong. Baru kemudian dibuka suatu ruang, apalagi secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting secara strategis terkait dengan perannya di dalam dinamika politik nasional, perekonomian nasional. Jakarta sangat strategis sehingga partai berhati-hati mempertimbangkan dengan seksama. Untuk DKI, siapa cepat belum tentu dapat. Siapa yang melakukan kalkulasi matang, melakukan langkah-langkah konsolidasi, melakukan pergerakan turun ke bawah, itulah yang akan dipercaya rakyat. Sakarepmu. Tok, sakarepmu. Belum tentu di DKI siapa cepat dapat. Ya udah sakarepmu. Yang dapat nanti adalah yang benar-benar mengkalkulasi. Iya, setuju. Tapi bukan PDIP. Ya! Nggak, bukan PDIP. Yang dapat juga bukan PDIP. Jadi aslinya apa? Ya lu mau cepat mau lambat nggak ada ngaruh. Loh, apa ya kalimat apa dengan sesuai kebutuhan kamu, situasi ya apa sesuai dengan kebutuhan kamu. Loh kok enak banget hidup. Yang di lain salah, yang lain nggak benar. Yang benar kamu karena disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Enak banget, Tok. Iya. Ya. Yang cepat belum tentu dapat. Iya. Yang dapat nanti yang benar-benar mau memberikan kalkulasi. Itu yang nanti akan dapat.
Iya, setuju. Tapi bukan lu. Bukan PDIP, bukan. Astaga. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan, Hasto. Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan Pak Anies ini menarik. Nah, sehingga dari pernyataan Mbak Puan kami terus lakukan, kami kembangkan untuk mendengarkan komitmen akar rumput dan bagaimana suara dari kebinekaan kita harus betul-betul diperhatikan. Iya. Kenapa nggak berani? Loh, Anies kan sudah diusung PKS. Sementara PKS dengan PDIP, ideologi politiknya beda. Kenapa kamu nggak berani ngomong begitu? Hah? Lo kok mau amannya sendiri, enaknya sendiri, ya sesuai dengan badan lu sendiri. Ya, Anies ya perlu dikomunikasikan kan. Oh, ya, Mbak Puan sendiri kan juga sudah menyatakan Pak Anies sendiri juga menarik. Jadi partai juga harus mempertimbangkan bla 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 bla. PKS sama PDIP itu udah pasti partai antitesis, saling berlawanan, paradok antara bumi dan langit. Kenapa nggak berani menyatakan itu? Ya, karena Anies sudah diusung PKS dan kami beda ideologi, garis partai kita beda, makanya kami nggak mungkin usung Anies. Berani nggak? Mudah-mudahan nanti terjadi kawin ideologis ya antara PKS dan PDIP. Ini mudah-mudahan aja, nanti kita pengen lihat ya. Oh, bagus. Lupa aku. Bagus. Ini bagus aja deh. Kita lanjut, Hasto Kristianto. Kemarin cawe-cawe Pak Jokowi kan sejumlah parpol kan sudah membantah mendengar soal Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang untuk Pilkada Jakarta. Nah, untuk PDIP ada mendengar soal itu atau mungkin sama tidak mendengar juga? Kami mendengar dari pers, kami mendengar dari tokoh-tokoh partai adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi dalam pemilu presiden 2024. Tetapi partai ini dibangun dengan suatu konsepsi ketahanan yang menyatu dengan rakyat karena aspek ideologi, kepemimpinan, pelembagaan, dan kebetulan disertasi saya juga berkaitan dengan hal tersebut tentang kepemimpinan strategis, ideologi, pelembagaan partai, dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Sehingga PD Perjuangan ini partai yang tumbuh besar dari ujian-ujian sejarah menghadapi berbagai gelombang ujian, dan kami menyatu dengan rakyat. Kami menyatu dengan rakyat, ya rakyat lagi. Ya nggak salah sih. Ya kami menyatu dengan rakyat yang 16,72%. Ya, memang basis masa kita adalah wong cilik. Nah, kalau wong cilik udah nggak bergabung, ya partai nanti kita menjadi partai cilik. Ya Allah. Ya, kami harus menyatu dengan rakyat. Ya, kami, ya sih gampang sih, 16% menyatu dengan rakyat. Kalau kayak Prabowo, 58% harus menyatu dengan rakyat, banyak banget itu. Ya 16% kan bisa di gini ini. Ada, stos. Ya, bagus lagi. Coba mungkin kita mau lihat yang lebih bagus lagi. Segera. Pak, soal khawatirnya Pak Jokowi akan cawe-cawe di Pilkada Jakarta gimana Pak? Siapa yang khawatir? Kalau seandainya Pak Jokowi akan jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Nah, sehingga
di dalam menentukan pemimpin itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya. Wow. Wow. Hasto luar biasa framing-framingnya. Ya sesungguhnya ya biasa kan, udah cawe-cawe. Pak Jokowi sendiri yang bilang. Artinya ya sebenarnya rakyat itu yang cawe-cawe sesungguhnya. Tok, kalau kamu ngomong begini, kamu ingat Harun Masiku nggak, Tok? Cawe-cawe rakyat yang sesungguhnya. Yang hanya Harun Masiku yang 5.000 suara dipaksakan untuk menggeser yang 44.000 suara. Lu bicara rakyat. Cawe-cawe hakiki yang sebenarnya adalah di tangan rakyat. Aduh, Hasto gila. Lu ngomongnya apa, faktanya apa, yang lu jalanin apa. Gila. Tok, nggak takut dosa, Tok. Tok, cawe-cawe yang sesungguhnya. Cawe-cawe yang sesungguhnya, ya proses Harun Masiku itu. Kedaulatan di tangan rakyat. Oh, nggak habis pikir gua. Ini lebih seru lagi kali ya. Kalau Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada ini. Jadi sistem yang kita bangun itu adalah menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu diperjuangkan dengan susah payah. Selama Orde Baru, pemimpin lahir dari proses dari atas. Dari mereka yang dekat dengan Orde Baru, elitis. Maka muncul reformasi dengan pengorbanan termasuk mahasiswa, termasuk PDI, kantor partai sampai diserang. Akhirnya perjuangan panjang itu melahirkan rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpin. Ini hal yang paling substansial di dalam demokrasi, di dalam pemilu. Jangan pernah kebiri hak rakyat tersebut. Retorikanya gila. Hasto, retorikanya gila luar biasa. Bener-bener setinggi langit. Ingetin ya, gue ingetin ya, rakyat harus cerdas loh, Tok. Kamu ngomong apa, faktanya apa, itu udah ada di otak rakyat. Begitu lu ngomong nggak sesuai dengan fakta yang ada di otak rakyat, kok ini orang kayak begini jadinya ya? Ini manusia apa ini ngomongnya kayak begini, faktanya beda. Udah begitu loh, Tok. Itu yang membuat PDIP terus merosot suaranya. Ingat ini. Gue mau baik aja nih. Makanya gue baik, gue ingetin nih. Kalau gue nggak baik, gue nggak ingetin. Bodo amat. Gue nggak pakai pedinya perjuangan ini ya. Kedaulatan di tangan rakyat. Melalui perjuangan, PDIP kantornya diserang. Itu terus. Udah nggak relevan juga dengan apa fakta yang kamu jalani. Contoh apa? Di tangan rakyat. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Pret. Pilpres Malaysia dicoblos nomor urut 3 sebelum dibagikan. Pilpres Taiwan dicoblos nomor urut 3 sebelum kertas suara dibagikan. Kedaulatan di tangan rakyat, delmu botong. Lu sendiri yang ngomong, lu sendiri yang melanggar. Hah? Itu akan diinget-inget terus itu, Tok. Kedaulatan rakyat. Bagaimana rakyat berkedaulat? Wong surat suara dibagiin, begitu dibuka udah dicoblos nomor urut 3 semua, gimana? Hah? Gimana? Anda itu harus komitmen dalam ngomong sama tindakan. Itulah hati, perilaku, tindakan, omongan, itu nggak ada yang
match, nggak ada yang sama, nggak ada yang nyambung. Kalau sudah seperti ini, saya bisa berkesimpulan. Ingat, awas, hati-hati. Kalau Hasto ngomong, oh warna hitam, warnanya hitam, hitam pekat. Itu yang sesungguhnya kebalikannya, putih. Jadinya saya mengambil kesimpulan ke sana. Kebalikannya, kalau dia, oh putih kok, bagus, bersih. Itu yang sesungguhnya adalah hitam. Nah, akhirnya saya berkesimpulan ke sana. Jelek banget, udah janganlah. Sebenarnya itu baik, bagus banget. Oh bagus loh, beneran, saya jamin. Itu sesungguhnya jelek. Hati-hati nih. Jadi setiap Hasto ngomong yang ada di otak saya, kebalikannya, lawan katanya. Selalu begitu. Supaya kita nggak terjadi, loh kok beda ya kemarinnya? Oh memang sudah beda. Dari awal, Hasto ngomong apa, sebenarnya faktanya adalah kebalikannya. Ngomong TSM dilakukan oleh pemerintah, dia yang melakukan TSM. Ngomong kecurangan oleh pemerintah, dia yang melakukan kecurangan. Pokoknya selalu begitu. Supaya kita tidak terjebak dalam, ini keren nih, bagus nih. Enggak. Wah ini baik banget ini. Jelek itu padahal. Selalu kita harus begitu. Oh ini jelek ini, itu baik. Selalu begitu. Pada akhirnya saya mengambil kesimpulan seperti itu. Dan beberapa saya, tak cermatin. Yang dia agung-agungkan rakyat. Bullshit. Faktanya apa? Banyak koruptor di PDIP. Ngomong rakyat. Ingat ya, selalu berpikirlah kebalikannya apa yang diomongin Hasto. Faktanya seperti itu. Rakyat memperjuangkan bullshit. Omong kosong. Partai banyak koruptornya. Oke. Mudah-mudahan kita sekarang menjadi cerdas dan tidak gampang terjebak oleh provokasi, framing, dan propaganda negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.